Kan ada gemar mancing, ya, ada gemar sepak bola. Ini gemar kok membaca itu. Baca masih. Jadi slogan yang kita sepakati baca masih. Apa itu baca masih? Betul. Slogan ataupun juga inovasi dari Banjarnegara tadi ya, dengan baca masih. Baca masih itu agak memaksa. Ya. Agak memaksa. Agak memaksa. Oke, seperti apa ini? Nah, agak memaksa kita itu sekarang kita programkan Saten harus menghadap ke lurah dan pergi ke perpus untuk memilih buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses untuk pemirsa Ruang Siar Menoreh. Episode ke-7 kali ini narasumber kita hadir di studio. Yang pertama kita sapa Pak Duana, Kepala Dinas Perhubungan. Selamat datang Pak. Selamat datang. Karena yang ketiga mohon kesan pesannya dulu Pak tentang Ruang Siar Menoreh. Monggo Pak. Kami sangat terkesan dengan Siar Menoreh ini karena memang ternyata menjadi media sosialisasi yang sangat bagus ya. Setelah kita lihat berapa view-nya, pemirsanya ternyata ya ratusan sampai 500-an. Jadi kita kalau mengundang di suatu tempat kemudian kasih snack makan beberapa puluh juta itu, apalagi di hotel, efektif. Sangat efisien dan juga sangat efektif. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Duana. Narasumber kedua, Bu Ketua PKK Banjarnegara, Bu Lurah, Bu Yurianti. Selamat datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Narasumber ketiga, Pak Lurah Banjarnegara, Pak Haji Waludi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Datang hadir yang perdana di studio, dan kenapa kita bertiga hari ini akan membahas tentang menggerakkan masyarakat Banjarnegara dalam perilaku gemar membaca. Ya, saya ke Pak Duana dulu Pak. Pak Duana, Pak, kenapa ini minat baca ini perlu kita angkat? Latar belakangnya seperti apa Pak? Di minat baca ini saya kira menjadi sesuatu yang selalu kita dengungkan ya. Artinya dari dulu kala ketika masih kecil sampai dengan saat ini pun juga menjadi komoditi yang tidak pernah usang. Dan ini memang harus kita terus dorong, kita terus promosikan, kampanyekan, karena ini menjadi hal yang penting untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa, baik itu anak sekolah maupun juga masyarakat umum gitu ya. Dan kebetulan di tahun ini ada lomba ya yang memang mendukung terkait dengan urusan perpustakaan, yaitu Gelari Pelangi yang ada di Kelurahan Banjarnegara. Ini kita sinergi antara PKK, pemerintah kelurahan, dan juga kami yang perpustakaan daerah Kabupaten Ponorogo. Pak. Lalu bisakah didefinisikan Pak untuk gemar membaca itu maksudnya seperti apa Pak? Kan ada gemar mancing, ya, ada gemar sepak bola. Ini gemar kok membaca itu seperti apa Pak? Betul Pak. Gemar membaca itu kan sebuah habit ya, sebuah kebiasaan yang sebenarnya ya tidak boleh kemudian kita paksa seperti kerja rodi, yang kemudian juga tidak tumbuh dari dalam. Tapi dengan kampanye ini ya, kemudian juga ada sinergitas, maka kami harapkan semua lapisan masyarakat itu ya ada kesadaran sendiri untuk bisa membaca buku yang kita miliki maupun juga dari media yang sifatnya elektronik, sehingga itu bisa meningkatkan ya, kecerdasan, meningkatkan pengetahuan, dan juga bisa dipraktekkan menjadi sebuah bidang usaha misalnya ya. Misalnya kita baca terkait dengan cara membuat kue, kemudian itu menjadi ilmu dan membuat kita terampil, kemudian kita praktekkan menjadi sebuah
ladang usaha yang kemudian mensejahterakan kita gitu ya. Jadi gemar membaca kemudian itu menjadi sebuah karya. Ini memang yang benar-benar kita kampanyekan sekarang ya, dengan program TPBS itu ya, transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Ini ya memang penting banget kegemaran membaca ini ya. Dan kita bisa hadir di sini, ada Pak Lurah bisa jadi lurah ya, dengan jadi panom. Bu Yurianti pernah jadi kepala PKPP ya, PKAD, itu juga karena membaca ya. Karena sekolah dari buku, bukan dari insting atau dari sesuatu hal yang di luar membaca, pasti juga membaca juga akhirnya jadi sumber pengetahuan kita. Jadi membaca itu kita kondisikan akan digemari karena tidak bisa dipaksa. Beda kalau pakai helm, karena ada sanksinya, orang terpaksa pakai helm. Tapi nggak ada orang terpaksa mau membaca. Iya. Nggak ada ya. Nanti akhirnya saya Ya. Ya. yang dibaca apa, ya nanti yang diingat-ingat apa. Iya. Ya, betul. Memang awalnya memang ya harus ada upaya untuk itu kampanye, kemudian ya dia agak terpaksa dan menjadi biasakan lama-lama menjadi kegemaran. Nih, saya ke Bunda Yurianti sekarang selaku ketua TPPKK. Jadi kan sedang getol-getolnya menggerakkan masyarakat Banjar-Arum melalui PKK untuk mengajak gemar membaca. Nah, Insya Allah. iya, mungkin bisa disampaikan kepada pemirsa Bu, strategi apa saja yang sudah penjenengan lakukan atau yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal tersebut. Monggo Bu. Ya, terima kasih. Tapi mohon izin tadi disinggung terkait dengan Gelari Pelangi. Oh iya. Ya, jadi Gelari Pelangi itu merupakan salah satu program unggulan dari Pokja 2 Tim Gerak PKK Pusat yang tentunya implementasinya di masyarakat harus melalui Tim Gerak PKK tingkat kelurahan. Iya. Nah, apa sih Gelari Pelangi itu? Itu adalah sebuah program dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta pengelolaan ekonomi keluarga. Nampaknya kenapa ini menjadi prioritas? Karena kita ketahui bahwa pasca COVID-19 ini kan kondisi ekonomi masyarakat ini agak terpuruk ya. Oleh karena itu, ini Gelari Pelangi menjadi sebuah program prioritas. Nah, di dalam Gelari Pelangi ini ada 5 ruang lingkup, Ya. Pak Paneo Anom, ya. Jadi yang pertama gerakan gemar membaca, yang selanjutnya akan kita bahas pada kesempatan ini. Kemudian peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan, yang nanti implementasinya di masyarakat itu akan ada rumah dilan, jadi rumah pendidikan dan keterampilan. Ya. Rumah dilan. Iya, istilahnya rumah dilan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah kegiatan peningkatan ekonomi keluarga melalui pemberdayaan potensi sumber daya yang ada. Nah, ini nampaknya nanti mengarah kepada kampung mandiri. Ya. Ya, kemudian yang keempat, pengembangan usaha peningkatan pendapatan keluarga yang memang tahun-tahun sebelumnya sudah lama ini Pak Panayu Anom ada bantuan dari pusat. Jadi ada UP2K yang ini mestinya dikembangkan secara baik untuk pemberdayaan ekonomi keluarga sehingga akan bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kemudian yang kelima ini pembentukan dan pengembangan koperasi PKK. Nah, ini memang nampaknya yang belum belum banyak terimplementasi di masyarakat karena memang koperasi PKK ini harus diregistrasi. Ya, jadi kalau koperasi mungkin ada. Kopra atau rintisan itu sudah ada. Banyak ya kegiatan-kegiatan di masyarakat. Namun untuk Banjar-Arum kita awali dulu pilot projectnya dari 2 kegiatan, yaitu dari gerakan gemar membaca dan peningkatan kualitas pendidikan dan keterampilan. 2 program ya. Iya, iya. Nah, seperti tadi yang disampaikan, langkah-langkah strategis untuk kegiatan gemar membaca. Nah, ini ada 3 kegiatan. Yang pertama kita harus kampanyekan gemar membaca, kampanye gemar membaca. Kemudian yang kedua
lomba publisitas gemar membaca. Oh, Iya, ya. lomba publisitas gemar membaca. Kemudian ada gerakan wajib membaca selama 30 menit. Wajib membaca selama 30 menit satu hari. Iya, satu hari. Iya, kan luar biasa ya, bagus sekali ya. Nah, untuk khusus kegiatan kampanye ini bisa kita lakukan beberapa strategi atau beberapa hal yang bisa dilaksanakan. Ini kami bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kulon Progo akan membuat baliho yang menarik ya, yang tentunya ukurannya juga cukup besar ya Pak Dwana. Harus mencolok ya. Iya, harus mencolok, harus yang lewat di Banjarnegara itu Langsung, semuanya tertarik iya, untuk membaca iya. dengan kalimat yang juga harus menarik. Jadi sesuai dengan gerakan membaca ini, ajakan yang tertuang di dalam baliho itu yang juga melalui diskusi yang asik ya. Ternyata kita menemukan sebuah kalimat yang menarik. Ini nanti mau dilombakan ya desainnya. Iya. Mau dilombakan seperti Dilombakan kemarin kita sudah koordinasi juga dengan Karang Taruna, Iya. ya, jadi lomba-lomba terkait dengan gerakan gemar membaca. Ya, sementara kalau kemarin dari hasil diskusi ini baca mase, jadi slogan mase. yang kita sepakati baca mase. Apa itu baca mase? Apa ini? Jadi, Banjar Arum membaca, masyarakat sejahtera. Wah, keren ya. Keren, ya. Banjar Arum Tapi membaca, tentunya, masyarakat iya, harus dengan berkarya. Ya, tidak hanya sekedar baca Iya, selesai ya. iya. Kemudian ada media lain juga melalui banner, kemudian melalui stiker, ya. Kemudian juga ada beberapa, kemudian juga itu tidak hanya dipasang secara fisik ya, tetapi juga kita unggah melalui media sosial. Kita juga punya IG, kemudian Banjar Arum punya website ya, kemudian ada WA group, kemudian bisa Facebook, kemudian media sosial yang lain, karena itu sangat efektif juga untuk menjangkau 10 lapisan masyarakat. Oke. Lalu fasilitas yang sudah ada bukan untuk mewujudkan, kan butuh fasilitas, butuh pelayanan. Di Banjar Arum ini untuk mendukung kegiatan gemar membaca ini sudah ada apa saja? Ya, oke. Jadi Banjar Arum ini memang luar biasa yang terkait dengan fasilitas untuk media bacaan masyarakat. Jadi kita punya perpustakaan kelurahan yang pernah mendapatkan prestasi juara 2 tingkat nasional. Juara 2 nasional. Iya. Kemudian buku yang ada di sana sangat komplit, lebih dari 6.000 eksemplar. Wah, yang tentunya juga banyak bantuan dari perpustakaan kabupaten ya, yang tetap juga akan selalu dilengkapi lagi. Kemarin kita juga sudah ada PKS dengan beliau, akan selalu memberikan bantuan baik ya hibah maupun pinjaman ya. Sementara tahap pertama 200 ya kemarin ya, akan ditambah lagi. Tentunya dalam pertemuan-pertemuan juga akan kita inventarisir sebenarnya kebutuhan apa yang menjadi yang digemari oleh masyarakat, sehingga dorongan gemar membaca itu muncul dan menjawab kebutuhan masyarakat. Ya. Jadi Kemudian bantuan buku ini kan tetap buku miliknya Perpusda ya. Ya. Dipinjamkan ke dipinjamkan dalam batas waktu nanti kalau tertentu. sudah mungkin peminatnya berkurang bisa ditukar dengan koleksi Tukar yang lagi, lain. betul sekali. Nah, cukup efektif dan tidak perlu beli. Iya, betul sekali. Ya, selain perpus ada lagi. Kemudian banyak sekali media-media untuk masyarakat itu bisa membaca. Jadi ada beberapa taman bacaan yang sebenarnya juga sudah lama ada di masyarakat. Ya. Tetapi karena COVID ini agak off, ya ini segera kita refresh kembali. Itu ada, sementara ada 4, ini yang sudah ada, tetapi kita komitmen untuk merintis taman bacaan yang lain dan pojok-pojok baca. Ya. Ya, ada 4 taman bacaan yang sudah ada, itu di dalamnya Bapak Jajuanding IPRjo 1, kemudian di Kagungan di Pak Sukardal, kemudian ada di Sayangan itu tempatnya Pak Amin, dan di Kedondong. Ya. Kemudian juga pojok baca itu sebenarnya juga ada, tetapi terakhir ini kita koordinasi dengan ibu-ibu dukuh yang sekaligus beliau ini adalah koordinator atau ketua
posyandu atau ketua kader di Padukuhan. Nah ini kita minta di setiap posyandu itu ada pojok baca. Jadi ibu-ibu yang mengantarkan putra balitanya itu menunggu prosesi pelayanan anak balita ini dimanfaatkan untuk membaca. Berarti nanti tambah ada tambahan pojok baca sejumlah 26 minimal. Belum lagi Karang Taruna juga menyanggupi. Jadi fasilitas yang tersedia sebenarnya cukup banyak ya, memadai ya, tinggal menggerakkan minatnya saja. Bagaimana menggerakkan minat ya. Kami konsultasi dan juga koordinasi dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah bahwa ternyata luar biasa di Kulon Progo ini ada Kulon Progo yang merupakan perpustakaan digital yang ternyata masih belum semua masyarakat itu mengetahui, sehingga kita awali dari diri kita ya, jadi semua anggota atau pengurus PKK itu kita minta untuk download aplikasi itu Kulon Progo. Kemudian juga kemarin kita koordinasi dengan Karang Taruna yang jumlahnya sangat kalau terdaftar itu sekitar 60, tetapi mereka juga punya komunitas lagi jadi bisa lebih diperluas lagi, juga sudah sebagian download ya. Pak Duhana tambah banyak nanti yang akan mengakses Kulon Progo karena banyak digerakkan oleh yang punya wilayah. Ya tentunya dukungan Pak Lurah nantinya melalui rakor-rakor kepala dusun untuk bisa menginfokan dan mendorong mereka bisa. Dan tidak hanya itu, sasarannya juga anak-anak sekolah, tapi juga melalui PKK yang punya putra, anak SMA, anak SMP itu juga diminta untuk. Jadi ini sesuai dengan perkembangan zaman, semuanya sudah serba digital, yang tidak telaten melalui atau tidak sempat di taman bacaan dan pojok baca, jadi ada di genggaman, begitu Pak Panewa. Yang penting ada sinyal, bisa baca buku, dan tadi program 30 menit per hari kemungkinan besar bisa dilaksanakan karena fasilitas ada semua, mau di perpus ada. Hanya bagaimana untuk memastikan bahwa mereka itu baca 30 menit per hari. Ada caranya ini. Kita minta bantuan dari IT-nya dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan karena admin ada di sana untuk ikut. Oh ternyata sudah dibuka, oh ternyata sudah sekian buku yang dipinjam. Nah, ini sekarang tanggal 12 Pak Jana. Tolong nanti Pak dipastikan per hari ini yang akses Kulon Progo berapa, setelah digerakkan Bu Yuri nanti jadi berapa? Nanti before afternya nanti kelihatan ya. Kan begitu Pak, harus ada rencana, harus ada target dan nanti kita evaluasi. Agak maksa ya Pak. Sebelum warga masyarakat Bandar ini kalau yang posko kayaknya nanti bisa dicek oleh Pak Duhana. Ya kalau kemarin Pak Panewanom 50% berani nggak Bu Yanti katanya. Kita lihat komposisi demografinya ya, karena kita juga pernah dibantu komputer jadi bisa juga di pojok-pojok baca secara digital. Disediakan di kelurahan. Insya Allah di pusat pelayanan pusat pelayanan baik di perpus maupun di kelurahan di pelayanan umum ini juga kita ditambah 1 unit Pokadi dan Pak Duhana nggak perlu keluar biaya. Karena komputer sudah Pak Lurah yang mengusahakan. Sementara kemarin menggunakan bantuan yang diberikan kelurahan untuk Karang Taruna. Kemudian jadi kemarin kita juga koordinasi dengan Dinas Perpustakaan, kita akan adakan bazar buku yang nanti kita bersamakan dengan pertemuan PKK, pertemuan rutin, dan pertemuan itu mungkin kapasitasnya kita tambah untuk mengajak beberapa anggota dari Padukuhan. Kita adakan bazar buku disuplai dari Dinas Perpustakaan dan bekerja sama dengan pihak ketiga. Kalau bedah buku ada rencana? Ada. Jadi bedah buku juga sudah kita rencanakan. Pasti bekerja sama dengan pembina kita yang luar biasa, yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan. Jadi karena Banjar Harum juga
baru ngetren di stunting. Jadi kegiatan untuk penanganan atau penurunan angka stunting ini luar biasa, tetapi berdasarkan audit masih cukup tinggi. Iya. Dan Pak Lurah ini menjadi narasumber kemana-mana, padahal sebenarnya angkanya cukup tinggi. Ya, tapi Karena proses dan upayanya itu sudah dilaksanakan semaksimal mungkin, tetapi tetap juga masih harus dengan ekstra apa ya? Iya, dan menangani stunting juga perlu baca-baca juga. Nah, itu makanya kan ada ilmunya. Iya. Ya, makanya nanti akan bedah buku yang narasumbernya dari expertnya dari Dinas Kesehatan, kemudian pembedahnya rencana ketua kader kesehatan, kemudian ya audiennya adalah para kader. Jadi biar sasarannya tepat. Kader ini mewakili semua dusun sehingga apa yang mereka peroleh nantinya akan disampaikan di komunitas tingkat dusun masing-masing. Insya Allah bisa efektif. Wah, rencananya banyak sekali Ya, yang sudah dan akan dilaksanakan. iya, sudahnya masih sebagian kecil, banyak Iya. yang akan. Yang mohon dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Nah, termasuk dukungan dari masyarakat. Iya, pasti. Karena sasarannya masyarakat ini kan. Iya. Oke, Pak Duana nih, Pak Duana, tentang pemasyarakat kegemaran membaca itu kan apa ya, pekerjaan yang besar. Nah, adakah indikator kunci kinerja bidang perpustakaan yang bisa disampaikan, termasuk kondisi tingkat minat baca kita itu seperti apa, Pak? Nanti setelah Bu Yuri nanti bergerak agar bisa menaikkan. Oke, Pak. Setiap OPD itu pasti punya ukuran-ukuran keberhasilan. Ya. Ada namanya IKU, indikator kinerja utama, ada yang IKK, indikator kinerja kunci. Gitu ya. Dan ini menjadi tolok ukur sebagaimana yang sudah ditetapkan di RPJMD, gitu ya. Dan ini tiap tahun selalu dievaluasi, apakah memang berhasil diraih target-targetnya ini ataupun tidak. Dan saya kira kalau kemudian tingkat kegemaran membaca itu bisa dilakukan seperti di Banjararo, ya, dengan Pak Lurah yang begitu hebat, dengan Bu Lurah yang begitu semangat tentu saja nanti bisa Melampaui tidak hanya nasional, mungkin dunia. Nanti ini kalau sudah tinggal direplikasi, Pak, direplikasi di kalungan lain. Itulah di Kulon Progo ini untuk tahun 2022 Pak Semijo, nilai kita itu ada di nilai 49,71. Ini kategorinya kategori sedang. Sedang ya. Sedang, belum tinggi. Tapi juga tidak rendah. Ya, tidak rendah. Kalau di DIY yang tinggi itu Kota Jogja, jelas karena ya, pusatnya pelajar, ya ilmu pengetahuan. Dan kita sedang mengejar ya, jangan sampai kemudian banyak angka-angka yang tidak bagus di Kulon Progo kemudian ditambah dengan angka-angka yang lain yang tidak bagus. Kita ingin ngejar terserah stunting untuk kemiskinan kita tinggi, tapi yang lainnya kita harus bisa mampu yang lebih baik lagi, gitu ya. Dan ini sekali lagi dengan dukungan dari warga masyarakat dengan stakeholder yang ada, saya kira kita nanti mampu ya bisa bergerak cepat ya. Kemudian terkait dengan dasar hukum tadi ya, dasar hukum. Nah ini memang sudah ada peraturan bupati yang memayungi supaya kita dalam mengeluarkan anggaran atau juga pengadaan pegawai, sarana prasarana dan sebagainya itu bisa dilindungi, itu sudah ada. Artinya Bapak Bupati juga punya komitmen untuk bisa melaksanakan pemberdayaan kegemaran membaca ini, itu dengan peraturan Bupati nomor 11 tahun 2020 masih baru ini sebenarnya, bahwa memang pemberdayaan kegemaran membaca ini bisa dilakukan dan harus dilakukan melalui 3 jalur, tidak bisa parsial. Ya, artinya ya melalui lingkungan keluarga, kemudian satuan pendidikan dan juga masyarakat. Ya, 3 pilar ini harus seiring sejalan ya, supaya budaya gemar membaca itu betul-betul ya merasuk dan juga menjadi kebiasaan ya di setiap insan yang ada di Kabupaten Kulon Progo ini. Dan
Ini sekali lagi ya harus dimulai dari keluarga. Artinya kita pada anak-anak kita pun juga jangan hanya kemudian menyuruh membaca, tapi yang paling sulit adalah bagaimana kita itu bisa menjadi contoh, menjadi teladan ya dalam budaya membaca. Betul, slogan maupun juga inovasi dari Banjarnegara tadi ya, dengan baca masih. Baca masih Itu jangan kemudian hanya satu pihak, anak-anak atau mungkin juga yang lain yang suruh baca, tapi diri kita Jadi tidak. mulai dari keluarga. Oh ya, bapaknya, Jadi kita dan keluarga. ya, istrinya, ya. Di lingkungan keluarga itu mungkin habis maghrib, ya, yang muslim mungkin baca Quran dulu, kemudian lanjutkan dengan membaca satu buku 1 bulan, 1 buku itu sudah sangat. Oh, itu ya. Itu saya kira Harus perlu kita Satu buku 1 bulan. Ya. Satu, Kalau Bu Lurah kan 30 menit setiap hari. Pak Duana 1 buku 1 bulan. dari apa 30 menit itu. Saya milih buku yang tipis. Akumulasi. Saya milih buku yang tipis kan itu. Sehari selesai. Dari Isinya gambar-gambar ya. isinya gambar-gambar. Saya ulang ya Pak, ya 3 pilar tadi kan keluarga. Karena sebelum anak ke sekolah kan ada keluarga dulu ya. Kemudian satu keluarga pendidikan. Pendidikan. Ya. Sekolahan. Ya, SD, masyarakat. SMP, SMA, perguruan tinggi. Dan di masyarakat. Artinya membaca ini sejak dari dalam kandungan berarti ya. Ya. Sampai sekolah sampai nanti menjadi manusia dewasa seperti kita membaca itu terus. Anak yang masih dalam kandungan itu dia tidak mengikuti irama yang dilakukan oleh si bundanya. Kalau ibunya itu kebiasaannya kok cuma Twitteran, IG-an atau Facebookan, ya anak juga akan terbiasa dengan hal-hal yang sifatnya itu instan, yang medsos itu. Tapi kemudian kalau ibunya itu suka membaca, Bendungeng ya, gitu ya. dongeng, Iya. mungkin juga suka apa ya, melakukan hal-hal yang sifatnya positif gitu ya, mungkin mengaji dan sebagainya. Nanti insya Allah juga anaknya itu juga akan terbangun karakternya Sejak dari sejak kandungan. Iya. Sekarang giliran Pak Lurah ini. Ini kan setiap kegiatan, setiap buat repot masyarakat itu yang ditanya pasti Pak Lurahnya ngapain yang gitu ya kan? Nah, Pak Lurah untuk mendukung PKK di dalam menggerakkan masyarakat kepada membaca ini apa Pak yang sudah penjenengan lakukan atau yang akan dilakukan untuk mendukung ini dari sisi pemerintah? Betul Pak? Matur nuwun Pak Panewano. Yang menjadi topik hari ini adalah gemar membaca. Gemar membaca. Selaku lurah itu kan mesti memfasilitasi, mengajak dan agak memaksa sedikit. Agak memaksa sedikit. Jalur pemerintah. Kita fasilitasi seperti sudah ada gedung perpus, magelar dan fasilitas di dalamnya, walaupun sedikit kita sudah membelanjakan lewat APBK kita, termasuk pembelian buku, walaupun belum bisa maksimal, masih pinjam-pinjam di perpus, tapi kita sudah menganggarkan untuk pembelian buku juga itu. Berarti gedung perpus ada sendiri Pak? Ada sendiri. Dan kalau ya magelarnya cukup banyak Pak. Cukup banyak dan bisa masuk di sana, bisa membaca dengan leluasa, sudah ada komputer, ada TV dan sebagainya. Itu satu perpustakaan. Yang kedua, kita juga sudah membuat surat edaran untuk bagi yang punya Android, tapi Android bisa klik iklan rokok. Digital ya, digital. Itu baca perpustakaan. Ya, di samping itu kita juga sudah wifi Banjarharum gratis, ada 3 titik, 3 pelayanan yang dekat di pula, di Bumdes juga di pelayanan umum juga Itu disediakan dan gratis tanpa password. Ya, semua itu dan sudah dilayani di umum. Nah, itu sebagai pelayanan kami penyedia. Nah, kalau yang dari sisi mengajak itu kita juga seperti yang disampaikan Bu Ketua Tim Bergerak PKK, semua warga untuk bergerak, membaca, memfasilitasi dan sebagainya. Ini setiap maghrib seperti disampaikan Pak Duana Heru tadi, kita mengajak untuk gemar membaca, mengajak anaknya tidak menyuruh, tapi mengajak. Mengajak itu dirinya juga membaca. Iya. Ya, Saya disampaikan mengajak. Jadi sana pergi ke masjid kok ya, kita tidak ke masjid, tapi itu menyuruh gitu. Nah, yang saya sampaikan yang terakhir kita adalah agak memaksa Pak.
Ya. Agak memangsa. Agak memangsa. Oke, seperti apa ini? Nah, agak memangsa kita itu sekarang kita programkan Saten harus menghadap ke lurah dan pergi ke perpus untuk memilih buku apa yang bisa dibaca di sana. Ya. Dan di sana kita sediakan buku kecil. Di sana isinya kita kerjasama dengan Polsek, kerjasama dengan Puskesmas, kerjasama dengan KUA, dengan atau Kemenak. Di sana isinya adalah tentang keluarga sakinah dari Kemenak, tentang bahayanya narkoba dan rokok dari Polsek, dan tentang reproduksi itu dari Puskesmas. Nah itu agak kita paksa karena seperti zakat itu, kalau terpaksa lama-lama juga menjadi kebiasaan. Ini agak kita paksa. Tapi buku-buku tadi itu disediakan oleh instansi terkait tadi ya Pak? Ada. Oh, dia tipe pemberi materi. Pemberi materi kita libat. Kalau bisa dibawa pulang itu terlibatkan. Digandakan libatnya. Jadi nanti Saten itu bisa ke perpus, selain menjadi tamu perpus juga bisa pilih-pilih buku apa yang disukai, bisa pinjam, tapi mengambil libat tentang bagaimana keluarga sakinah, bagaimana tentang reproduksi, bagaimana tentang bahaya narkoba dan merokok bagi janin dan anak-anak. Edukasi calon mantan sejak dari awal. Iya. Melalui membaca juga kan. Iya. Saya yang terkait tadi mengajak tadi mengajak, bukan menyuruh ya Pak. Iya. Mengajak itu kita juga ikut ya. Karena cara belajar paling mudah itu meniru. Sehingga mengajari paling mudah adalah memberi contoh. Ya ada lagi Pak Lurah yang mau disampaikan. Pak Juwana ini Pak, kan mengajak orang membaca. Kita harus memastikan orang tersebut tahu manfaatnya Pak. Kalau kita nggak bisa menerangkan apa manfaatnya kan juga gimana mau meyakinkan kan begitu. Bisa Pak disampaikan kepada pemirsa manfaat membaca ini Pak. Ya gampang sekali itu. Manfaat membaca ya karena saya membaca saya menjadi seperti ini gitu. Nanti membaca ya nanti akhirnya menjadi lurah, akhirnya menjadi dua gitu. Lurah juga membaca ya akhirnya menjadi lurah. Artinya gini, siapa sih kita? Ya kita ya yang kita baca. Ya. Jadi itu menunjukkan kualitas dari diri kita. Ya kalau kemudian kita membaca buku-buku yang berkualitas, yang keluar dari mulut kita adalah sesuatu hal yang memiliki bobot ilmu, pengetahuan dan juga hikmah-hikmah. Tidak hanya kemudian fitnah atau hoax atau hal-hal yang sifatnya itu remeh-temeh gitu ya. Nah ini manfaat membaca saya kira. Dan itu meningkatkan ilmu pengetahuan kita. Membaca itu bagi kita input ya. Pun kita proses kita berkarya itu output, input kita kalau bagus berarti karya kita juga akan bagus. Ya ibaratnya apa yang kita makan itu menunjukkan nanti ya pertumbuhan badan kita. Kalau itu bagus nanti tidak standar ya, badan kita juga bagus, sehat kan? Tapi kemudian kalau tidak pernah membaca, tidak mendapatkan nutrisi, ibaratnya anak ya jadi stunting. Tapi kan begini ya Pak Ian, kan bukan berarti tidak ada hambatannya kan. Kalau kita ngajak orang baca itu hambatannya apa Pak? Yang biasa penjenengan jumpai Pak, hambatannya. Hambatannya kita semua udah berso dengan anak-anak kita, anak-anak yang ada di sekitar kita, ya kan. Sekarang kan sudah apa ya? Nggak ada anak-anak itu yang nggak punya gadget. Pasti punya gadget. Ternyata kalau kemudian kita sembunyi-sembunyi dan lihat apa sih yang mereka lakukan, ternyata ngegame gitu ya. Kadang-kadang alasannya itu belajar online, ya hanya setengah jam, 1 jam, tapi setelah itu banyak lagi. Kalau kita dampingi, ya kita tidak bisa beri contoh, ya itu tadi hanya menjadi media untuk bermain. Hambatannya adalah gadget, makanya gadget ini Bapak dan Ibu semuanya ya harus kita batasi. Kita harus punya aturan. Ya, rule itu tidak hanya di kantor, tidak hanya di jalan, tapi juga di rumah. Itu harus ada aturan, termasuk di dalamnya adalah penggunaan gadget. Ini perlu pengawasan dari orang tua. Makanya kan tadi ya peran dari
keluarga, dari satuan pendidikan dan masyarakat. Bareng-bareng. Iya. Artinya kalau kita kemudian melihat anak orang lain pun juga itu menjadi bagian dari tanggung jawab kita untuk bisa mengingatkan dan juga mengarahkan. Itu hambatan paling utama adalah gadget. Kemudian yang lainnya mungkin ada televisi dan sebagainya ya, medsos. Oke, karena tadi gadget itu hambatan paling utama, lalu strateginya Perpusda justru membuat aplikasi yang lewat gadget, iklan progo ya. Iya. Iya. Nah, itu ibaratnya apa ya, pisau. Pisau itu kalau digunakan untuk bunuh orang juga bisa, tapi untuk motong daging juga sangat bermanfaat. Ya, tergantung kemudian bagaimana kita memanfaatkan pisau itu, dan memanfaatkan pisau itu memang ya perlu peran dari orang tua, dari guru, dan juga dari masyarakat. Itu mana Pak Lurah. Berarti menjadi tantangannya kelurahan. Ya, yang bagaimana bisa menyediakan buku-buku yang diminati oleh orang tua, remaja, dan anak. Semua golongan datang ke perpustakaan, orang tua misalnya, cara ternak IT. Yang anak-anak diberikan buku yang menarik itu apa? Anak-anak justru mau coba ternak IT kan nggak ya, buku yang baik kan nggak baik. Tapi ketika ini bisa disediakan oleh perpus kelurahan, bagaimana remaja membacanya, yang kalau remaja, yang orang tua juga bagaimana tentang pertanian dan sebagainya, yang anak-anak juga di cerita-cerita anak-anak ya bisa menarik. Nah itu kita bisa mengajak ke perpus bersama-sama untuk menarik membacanya. Pernah disampaikan Pak Duana, perpustakaan itu koleksinya tidak harus banyak, tetapi yang dibutuhkan oleh masyarakat, memenuhi kebutuhan kan begitu. Baik Bapak Ibu, kita sudah bicara banyak sejak dari konsep membaca, strateginya ketua PKK, support dari Pak Lurah, dari perangkat daerah dan sebagainya. Tiba saatnya Bu Yurianti selaku inisiator podcast ini untuk menyampaikan closing statement. Monggo Bu, kami berikan waktu untuk closing statement kepada pemirsa Ruang Siar. Terima kasih Pak Panewano. Jadi kami selaku Ketua Tim Menggerak PKK Kelurahan Banjararum sangat mengharapkan pada seluruh masyarakat, baik itu masyarakat umum maupun masyarakat Kalibawang dan khususnya masyarakat Kelurahan Banjararum, dengan gerakan Gemar Membaca, dan ini untuk semua kalangan, maksudnya tidak hanya mengajak ya Pak, jadi mulai dari diri kita atau keluarga, kemudian juga di lingkungan satuan pendidikan dan juga seluruh masyarakat dengan penuh kesungguhan. Ini insya Allah akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tentunya setelah membaca dengan berkarya. Kemudian sangat sesuai sekali dengan keberadaan perpustakaan Kelurahan Banjararum dan sudah ditetapkan menjadi TP-BIS. Ya, jadi kata-kata berkarya ini bisa ditangkap juga melalui perpustakaan TP-BIS ya, Pak Duana, bahwa di perpustakaan itu tidak hanya sekedar atau artinya selama ini mungkin membaca, kemudian setelah membaca seperti apa itu nanti mungkin tindak lanjutnya di lain kesempatan, tetapi di situ juga bisa langsung dilaksanakan kegiatan keterampilan, ya tentunya keterampilan harapannya yang mempunyai nilai ekonomi yang nanti mengarah pada peningkatan kesejahteraan keluarga. Dalam rangka Gelari Pelangi untuk kegiatan kedua pun Rumah Dilan ini kita akan bekerjasama dengan Dinas Tenaga Kerja yang nanti akan dilaksanakan beberapa pelatihan di perpustakaan Kelurahan Banjararum sehingga fungsi TP-BIS ini benar-benar bisa diimplementasikan. Terima kasih Pak Duana, Bu Yurianti, Pak Lurah Marti telah hadir di Ruang Siar Menoreh. Mudah-mudahan melalui podcast ini masyarakat kita termotivasi untuk meningkatkan gemar membaca yang pada akhirnya juga bermanfaat buat kehidupan mereka masing-masing. Kita sampaikan slogannya Banjararum, baca masing, baca, masyarakat sejahtera.
kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.